Info terkini. Sobat, dibangun di zaman pemerintahan Belanda di tahun 1902, Dam Jati yang berada di Desa Nguranggareng, Kecamatan Nguntorona di Kabupaten Magetan masih berfungsi sebagai bangunan pembagi air bagi 3 kabupaten hingga saat ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Mukhtar Wahid mengatakan, Dam Jati juga disebut sebagai SIM atau saluran irigasi Madiun. Meski bangunannya berada di Kabupaten Magetan, namun fungsi dari Dam Jati adalah sebagai suplai pengairan sawah bagi 11.000 area sawah yang berada di Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Itu kan tertulis ya di sana, ada 11.700 sekian hektar. Jadi Dam Jati ini mengaliri sawah 11.700 sekian hektar, itu di Kabupaten Magetan. 10% dari sawah di Madiun itu dialiri oleh ini. Terus kemudian ada di Ngawi, 11.000 terdiri dari Magetan, Madiun, Ngawi. Makanya dikatakan SIM, saluran irigasi Madiun ini, kalau di sana yang sudah dibangun itu. Nah, ini fungsinya luar biasa. 11.000 itu menghidupi sekian banyak keluarga, sekian banyak orang, dan ini sangat vital fungsinya untuk pertanian, untuk ketersediaan pangan kita. Fungsi saat ini, Pak? Ya, kalau dulu, Pak? Bukan saat ini, dari dulu. Dari tahun 1902-an kalau nggak salah dibangun ini, sejak zaman Belanda, itu fungsinya dari dahulu. Mukhtar Wahid menambahkan, pada zaman Belanda, selain untuk mengairi sawah, Dam Jati juga difungsikan sebagai irigasi bagi tanaman tebu untuk pabrik gula yang ada di Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Madiun. Jumlah pabrik gula di Kabupaten Magetan sebanyak 2 pabrik gula, yaitu pabrik gula Rejosari dan PG Purwodadi. Sementara di Kabupaten Ngawi ada PG Sudono, dan di Kabupaten Madiun ada PG Rejo Agung, PG Pagotan, PG Kanigoro, dan PG Rejosari yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Tapi fungsi dahulu bukannya untuk mengairi tebu itu, Pak? Ya sebagian tebu, sebagian sawah, yang paling banyak untuk sawah, untuk padi. Tebu juga bisa dialiri dari sini. Tergantung petaninya nanam apa gitu. Dari struktur bangunan yang memiliki sejumlah pembagian jalur, menurut Mukhtar Wahid merupakan teknologi pembagian air di era zaman Belanda. Jalur-jalur tersebut merupakan jalur pembagi bagi kabupaten kota untuk mendapatkan jatah aliran irigasi. Kalau dari sisi konstruksi, Pak, ini ada kenapa dia bergalur-galur gitu, kemudian rasanya seperti apa? Yang mana yang bergalur? Yang kan ada kayak pecah-pecah ya? Itu. Oh, ini dibagi-bagi, ini jalur mana, jalur mana. Nah gitu, jadi dibagi supaya ada pintu masing-masing nanti, daya pintu yang mana, yang mau besar atau mau kecil, supaya ini nanti juga bisa dibagi. Begitu. Tapi bukannya keluarnya satu arah aja, Pak? Satu arah, tapi kan ada pengaturannya. Jadi diatur supaya tidak satu saja gitu. Nanti kalau dikecilkan, ya, pintu ini bisa ditutup, ini bisa ditutup, kan gitu ya. Dam Jati dulunya pernah dibangun menjadi dam karet bantuan teknologi dari Jepang, namun mengalami kerusakan pada tahun 1980-an. Mahalnya pengoperasian dan perawatan dengan menggunakan teknologi dam karet membuat pemerintah Indonesia merubah teknologi dam karet dengan bangunan tetap. Untuk mengganti karet yang difungsikan sebagai penahan air dari saluran Bengawan Madiun dibutuhkan anggaran hingga 15 miliar rupiah. Kerusakan dam karet membuat pemerintah Indonesia mengganti penahan air dengan bangunan beton. Kalau pembangunan yang ulang itu yang 1981 ini rehab atau apa? Oh, ini dulu kan dam karet. Dam karet itu umur maksimalnya paling sekitar 25 tahun. 25 tahun jebol. Nah, pemeliharaannya dam karet itu besar. Contoh ya, dam beringin yang sekarang jebol itu 15 miliar ganti karetnya saja. Akhirnya ini diganti dengan dam tetap. Dam tetap itu tidak perlu pemeliharaan yang besar dan lebih lama bertahan. Cuman semua ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, akhirnya ini diganti dengan dam tetap, bukan dam karet. Karena kalau karet punya umur yang tertentu. Begitu jebol puluhan miliar. Ini tidak kurang dari 25 miliar karetnya saja. Kalau yang ini begitu jebol gitu. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco, Rahasia FM melaporkan.